Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan menghela nafas, dia juga tidak berencana mencari peluang lain. Untuk apa harta karun kekacauan ini? Xiao Fan bertanya pada diagram bintang. Pada saat ini, diagram bintang, yang berubah menjadi secercah jiwa spiritual, sedang menghancurkan kotak hitam. Nanti kita tahu, kotak hitam ini tidak sederhana. Ketika Xiao Fan menyimpan kotak hitam ke dalam diagram bintang segera menguraikannya. Kotak hitam itu luar biasa. Ia merupakan artefak spiritual yang langka digunakan untuk menekan harta karun kekacauan di dalamnya. Tanpa penekanan kotak hitam, harta karun kekacauan akan memiliki kemauannya sendiri dan dapat melarikan diri kapan saja. 3 jam kemudian, kotak hitam akhirnya dibuka oleh upaya gabungan Wan Xiang dan diagram bintang. Jiwa spiritual Xiao Fan juga ada di dalam diagram bintang, dan saat melihat pemandangan ini, dia tercengang. Di dalam kotak hitam itu ada sebuah lukisan pemandangan yang sangat indah. Hahaha, aku bebas. Lukisan pemandangan itu sangat gembira dan langsung mencoba melarikan diri. Kemudian, duar, hanya harta karun kekacauan berani pamer di depanku. Suara diagram bintang, bagaikan kekuatan surgawi, menggema dari dalam kehampaan. Mendengar suara diagram bintang, lukisan pemandangan itu menjadi sangat khawatir. Kamu adalah harta karun surgawi, diagram bintang. Benar sekali, ini aku. Suara diagram bintang bergema dari dalam kehampaan. Menyerahlah, lukisan kecil. Lukisan pemandangan itu bergetar, lalu akhirnya memilih menyerah. Dan Xiao Fan akhirnya tahu bahwa lukisan pemandangan ini adalah satu mimpi Tianhai. Apa kegunaanmu? Satu mimpi Tianhai. Mata Xiao Fan tampak bersemangat saat dia bertanya dengan penuh semangat. Hehe, kegunaanku. Nak, aku hebat sekali, kata satu mimpi Tianhai dengan bangga, dan lukisan pemandangan itu perlahan terbuka, berisi semua fenomena di dalamnya. Lalu apa? Apa gunanya? Tanya Xiao Fan penasaran. Hehe, aku tidak akan mengatakannya. Kamu ini makhluk macam apa? Pergilah. Hanya ranah Wusheng, apa kamu pantas bicara dengan kakek Tianhai-mu? Satu mimpi Tianhai berkata dengan dingin dan sangat arogan. Mendengar kata-kata satu mimpi Tianhai, wajah Xiao Fan berkedut, dan dia langsung menjadi marah. Kamu minta dipukul. Raung Xiao Fan sambil langsung menyerang satu mimpi Tianhai. Nak, hanya kamu. Hehehe, aduh. Duar, 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 duar. Xiao Fan langsung menghajar lukisan pemandangan itu dengan telak, bahkan sampai memanggil api iblis Cik Xiao, hingga mengancam akan membakar satu mimpi Tianhai. Kamu jangan macam-macam, jangan macam-macam. Raung satu mimpi Tianhai. Hehehe, kamu menyerah, kata Xiao Fan dengan dingin. Menyerah, aku menyerah. Tianhai Wan Dream langsung memohon ampun. Katakan padaku, apa maksudmu? Kalau kamu tidak berguna, hehehe, aku akan membakarmu, kata Xiao Fan dingin. Ini adalah ruang diagram bintang, satu mimpi Tianhai tidak dapat melarikan diri sama sekali. Aku punya banyak kegunaan. Misalnya, aku bisa membuat ruangku sendiri. Waktu, kekuatan spiritual, dan ruang, semuanya ditentukan olehku. Satu mimpi Tianhai berbicara cepat, menjelaskan semua kemampuan dengan jujur. Mendengar kata-kata satu mimpi Tianhai, Xiao Fan terkejut. Kamu bisa-bisa menciptakan ruang di dalam dirimu. Waktu dikendalikan olehmu. Xiao Fan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Ya, satu mimpi Tianhai mengangguk memberitahu Xiao Fan bahwa di dalam gulungannya, ia bisa mengendalikan semuanya. Tentu saja, semuanya ada batasnya. Dan batas ini akan bertambah seiring dengan peningkatan kemampuan satu mimpi Tianhai. Misalnya, satu mimpi Tianhai saat ini dapat mengendalikan aliran waktu dengan kecepatan 10.000 kali kecepatan dunia luar.
10.000 hari di dalam satu mimpi Tianhai akan sama dengan 1 hari di luar. Dan jika satu mimpi Tianhai menjadi harta karun surgawi, maka 1 hari di luar mungkin berarti jutaan hari telah berlalu di ruangnya. Mendengar penjelasan satu mimpi Tianhai, Xiao Fan sangat terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa pemilik noda darah sangat menghargai satu mimpi Tianhai. 10.000 kali lipat Xiao Fan langsung menunjukkan kegembiraan. Xiao Fan saat ini khawatir tentang apa yang akan dia lakukan jika Tuan Kota Dewa Ungu menyerangnya setelah dia meninggalkan alam rahasia. Saat ini, kesempatan datang di waktu yang tepat. Xiao Fan dapat memasuki ruang 1 mimpi Tianhai. Cepat, aku mau menggunakannya, kata Xiao Fan mendesak, tak berani membuang waktu. Ini kamu harus keluar. Tubuh fisikmu masih di luar, kata satu mimpi Tianhai pelan. Xiao Fan tertegun dan langsung bertanya kepada diagram bintang bagaimana. Harta karun kekacauan memiliki kesadaran, dan Xiao Fan khawatir jika satu mimpi Tianhai dibiarkan, ia akan melarikan diri. Hehehe, masalah kecil. Dari sepertinya, suara diagram bintang terdengar, ia langsung memberi tanda pada satu mimpi Tianhai. Jika satu mimpi Tianhai mencoba lari, diagram bintang akan langsung mengaktifkan tanda ini untuk menekan satu mimpi Tianhai. Melihat telah ditandai, satu mimpi Tianhai dipenuhi kesedihan. Kesempatannya untuk melarikan diri telah hilang sepenuhnya. Baiklah, ayo kita keluar, kata Xiao Fan sambil membawa satu mimpi Tianhai keluar dari diagram bintang. Satu mimpi Tianhai perlahan terbuka, dan dunia lanskap yang menakjubkan muncul dalam lukisan itu, semuanya tampak hidup. Sekarang masuklah, kata satu mimpi Tianhai tanpa daya. Xiao Fan tidak membuang kata-kata dan langsung memasuki satu mimpi Tianhai. Di dalam satu mimpi Tianhai, kekuatan spiritualnya sangat kaya. Nak, berapa kali kecepatan waktu yang kamu inginkan, berapa banyak kekuatan spiritual? Katakan padaku. Satu mimpi Tianhai berkata perlahan. Di dunianya, bahkan suhu dan siang, malam pun bisa diubah. Kecepatan paling lambat, kekuatan spiritual terkuat. Xiao Fan berkata perlahan. Waktu mengalir 10.000 kali lebih lambat daripada dunia luar. Satu mimpi Tianhai berkata perlahan. Pada saat ini, Xiao Fan merasakan perubahan halus, tetapi dia tidak merasakannya terlalu dalam. Hanya itu, Xiao Fan bertanya-tanya. Itu saja, jangan khawatir, berkultivasilah dengan baik, kata satu mimpi Tianhai perlahan. Ketika Xiao Fan berkata ingin berkultivasi, satu mimpi Tianhai menduga bahwa ia pasti menghadapi masalah. Baiklah, Xiao Fan mengangguk. Dia tidak berlama-lama. Meskipun dia punya waktu 10.000 kali lebih banyak, hanya tersisa kurang dari sehari sebelum alam rahasia menutup pintunya di dunia luar. Xiao Fan segera duduk bersila, mengeluarkan sejumlah besar harta karun langit dan bumi, mengonsumsinya, dan mulai berkultivasi. Aura Xiao Fan tumbuh semakin kuat. Di ruang satu mimpi Tianhai, Xiao Fan dapat mengabaikan kesengsaraan surgawi, tetapi begitu ia kembali ke dunia luar, ia harus menanggung kesengsaraan surgawi dari alam dewa abadi. Ini adalah dunia satu mimpi Tianhai, jadi kesengsaraan surgawi akan mempengaruhinya dan karenanya tidak muncul. Hanya saja satu mimpi Tianhai belum memberitahu Xiao Fan tentang hal-hal ini. Dalam sekejap, 8.000 hari kemudian Xiao Fan telah menghabiskan beberapa dekade di dunia satu mimpi Tianhai. Kultivasi Xiao Fan juga telah menerobos ke tahap awal tingkat kedua ranah Wusheng, dan kekuatannya telah meningkat satu tingkat lagi. Cukup, aku harus pergi, Xiao Fan menghela napas. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan meninggalkan dunia satu mimpi Tianhai. Setelah keluar, Xiao Fan langsung memasukkan satu mimpi Tianhai ke dalam diagram bintang. Sosok Xiao Fan menghilang, menuju ke arah pintu tempat dia masuk. Selama waktu ini, Xiao Fan bertanya kepada diagram bintang tentang efek dari harta karun kekacauan yang sebelumnya diperoleh di langit dan bumi. Itu kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku sudah menyempurnakannya, kata diagram bintang perlahan. Menyempurnakannya? Kamu apa maksudmu?
Xiao Fan tercengang mendengar kata-kata diagram bintang. Sebenarnya, aku selalu lemah. Menyempurnakannya justru menguntungkanku. Begitulah kata diagram bintang dengan sedikit malu. Xiao Fan, berarti sudah hilangkan. Xiao Fan tercengang, wajahnya berubah menjadi hijau. Karena marah. Iya, kamu katakan padaku, apa efeknya? Xiao Fan menahan amarahnya, berusaha keras agar tidak meledak. Kamu belum pernah melihat. Dia bisa menciptakan alam rahasia, dan juga punya berbagai ilusi, dan juga bisa memikat orang. Xiao Fan, kenapa kamu menyempurnakannya? Itu berguna. Xiao Fan langsung marah besar. Jangan marah begitu, ini bukan masalah besar, tenanglah, kata diagram bintang sambil menghibur Xiao Fan. Mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan merasa ingin mati. Ya ampun, harta karun kekacauanku. Xiao Fan penuh dengan kesedihan. Pada saat ini, satu mimpi Tianhai, yang mendengar percakapan antara Xiao Fan dan diagram bintang, langsung terkejut. Kamu tidak berencana untuk menyempurnakanku juga, kan? Seru satu mimpi Tianhai. Mendengar kata-kata satu mimpi Tianhai, Xiao Fan langsung naik pitam. Diagram bintang, agak sikapmu, jangan sentuh satu mimpi Tianhai, kamu dengar aku. Kata Xiao Fan dengan marah. Satu mimpi Tianhai sangat berguna untuk kultivasi. Jika juga disempurnakan oleh diagram bintang, Xiao Fan akan terasa seperti sekarat. Baiklah, jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya, kata diagram bintang riang. Mendengar Xiao Fan berbicara untuknya, satu mimpi Tianhai langsung tersentuh. Ternyata Xiao Fan orang yang sangat baik. Pintu masuk alam rahasia. Apakah hanya anak itu yang tersisa? Tidak, bawahan Tuan Kota Hantu Iblis juga belum. Mungkinkah bawahan Tuan Kota Hantu Iblis adalah bayangan itu? Mungkin, seharusnya dia. Beberapa orang di pintu masuk berdiskusi dengan penuh semangat, ekspresi mereka yang rumit. Tak seorang pun mengira pemuda ranah Wusheng itu begitu kuat. Pada saat yang sama, mereka yakin bahwa pemuda ranah Wusheng itu pasti telah mendapatkan sesuatu. Jika tidak, mengapa bayangan di bawah Tuan Kota Hantu Iblis menyerangnya? Pastilah bayangan di bawah Kota Hantu Iblis. Tuan melihat Xiao Fan memperoleh harta karun, jadi dia bermaksud merebutnya, tetapi tiba-tiba dia bertemu lawan yang tangguh dan mengalami musibah. Ding Yi juga ada di tengah kerumunan, wajahnya muram, karena nyaris jatuh ke tangan Xiao Fan. Tentu saja, dibandingkan dengan bayangan, Ding Yi beruntung. Jalannya akan segera terbuka. Apakah anak itu berencana mati di sini? Seorang kultivator ranah Senjun berbicara perlahan. Batasan 7 hari sebagian diperuntukkan bagi Tuan Kota Dewa Ungu dan yang lainnya untuk melindungi rahasia alam, dan sebagian lagi merupakan batas yang dapat mereka pertahankan. Jika melebihi 7 hari, kekuatan spiritual Tuan Kota Dewa Ungu dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan. Setelah lorong alam rahasia ditutup, untuk menghindari kerusakan pada alam rahasia, mereka sepakat untuk membukanya kembali setelah 100 tahun. Dan selama 100 tahun ini, seseorang akan terjebak di alam rahasia. Alam rahasia ini berbeda dari dunia luar, atribut api yang pekat di dalamnya dapat membakar segalanya. Tinggal di sini selama 100 tahun, jangankan seorang kultivator ranah Senjun, bahkan seorang kultivator ranah Sensui pun tidak akan sanggup menahannya. Tepat pada saat itu, sesosok terbang dari kejauhan. Orang yang datang adalah Xiao Fan. Melihat Xiao Fan mendekat, semua orang menghitung waktu dalam pikiran mereka, dan kilatan dingin muncul di mata mereka. Waktunya membunuh dan menjarah harta karun telah tiba. Mereka semua tahu bahwa Xiao Fan pasti memiliki harta karun yang diperoleh dari alam rahasia. Oleh karena itu, ini juga merupakan kesempatan terakhir mereka. Saat tiba, Xiao Fan langsung merasakan suasana yang tidak biasa. Semua orang menunjukkan niat membunuh kepadanya. Hehehe, kalian ingin menyerangku? Xiao Fan mencibir, berbicara dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Xiao Fan, ekspresi semua orang tetap tenang, tidak menunjukkan keanehan. Bagaimana mungkin? Kami sungguh tidak menyangka, adik kecil, kekuatanmu akan sebesar ini.
bahkan bawahan Tuan Kota Hantu Iblis pun dibunuh olehmu. Memang, aku bertanya-tanya, saudaraku. Apakah kamu telah memperoleh sesuatu? Benar sekali adik muda, apakah kamu menemukan peluang? Beberapa kultivator ranah Senjun angkat bicara. Hehehe ya, apakah kalian ingin merebutnya? Xiao Fan mencibir, berbicara dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Xiao Fan, semua orang terkejut. Mereka tidak menduga Xiao Fan akan mengakuinya. Apa yang kamu dapatkan? Teman muda, bisakah kamu memberitahu kami? Seorang pria tua berambut putih menampakkan senyum ramah, namun jauh di dalam matanya tersirat niat membunuh yang menusuk tulang. Hehehe, kamu tidak pantas tahu, Xiao Fan tertawa dingin. Hehehe, kamu agak terlalu sombong, teman muda. Apa kekuatanmu membuatmu begitu sombong? Pria tua berambut putih yang baru saja berbicara berkata perlahan, berniat membunuh melonjak, yang lainnya juga demikian, semuanya berniat membunuh Xiao Fan dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Apalagi Dingyi, menampakkan niat membunuh yang dingin pada saat ini. Ya, saudaraku, kita datang bersama. Bagaimana kalau kamu menunjukkan harta karun apa yang kamu dapatkan? Sekalipun kami tidak mendapatkan apa-apa, perjalanan ini tetap berharga bagi kami. Benar, teman muda, keluarkan saja dan biarkan kami melihatnya. Jangan khawatir, kami tidak akan mencoba merebutnya darimu. Tepat sekali, adik kecil, jangan khawatir. Aku menjamin dengan karakterku bahwa aku pasti tidak akan merebut harta karun itu dari tanganmu. Setelah pria tua berambut putih, beberapa orang lainnya juga ikut angkat bicara. Mata mereka berbinar-binar penasaran, bertanya-tanya harta karun apa yang telah diperoleh Xiao Fan. Kelompok kultivator ranah Senjun itu, semuanya menekan Xiao Fan bersama-sama. Bahkan Dingyi, yang telah dikalahkan, pun sama, menatap Xiao Fan dengan ekspresi tidak bersahabat, berharap memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam. Hehehe, sepertinya kalian sudah memojokkanku. Kalau aku menunjukkan apa yang sudah kudapatkan, maukah kalian melepaskanku? Xiao Fan mencibir, menutupinya dengan tenang. Situasi ini sesuai dengan harapan Xiao Fan. Jika dia tidak mendapatkan apa-apa dan tahu orang lain mendapatkan harta, Xiao Fan pasti punya ide lain juga. Hehehe teman muda, apa yang kamu bicarakan? Semua orang hanya ingin memperluas wawasan, itu bukan apa-apa kata pria tua berambut putih sambil tersenyum, tampak ramah di permukaan, tetapi dengan kilatan dingin di matanya. Melihat ini, Dingyi memutuskan untuk mengobarkan api. Tepat sekali kamu mendapatkan begitu banyak buku kuno yang berharga sebelumnya. Jangankan untuk membiarkan semua orang memperluas wawasan mereka, bahkan jika kamu membaginya secara merata, satu buku per orang, kamu masih akan memiliki lusinan buku kuno yang tersisa. Setelah mendengar kata-kata Dingyi, mata semua orang berbinar saat mereka mengamati Xiao Fan. Nak, keluarkan mereka dan biarkan kami lihat. Tepat sekali aku sangat tertarik dengan buku-buku kuno dan ingin meminjamnya. Kalau kamu menolak, jangan salahkan orang tua ini karena menggunakan kekerasan. Teman muda, pinjamkan saja. Kita bisa berteman, tak perlu bermusuhan. Para kultivator ranah Senjun lainnya juga angkat bicara. Jika mereka tidak tahu kekuatan Xiao Fan sebelumnya, mereka pasti sudah bertindak, alih-alih hanya berbasa-basi di sini. Hehehe, kalau kalian mau menyerang, coba saja. Soal meminjam buku kuno, itu tidak mungkin, Xiao Fan mencibir, bicaranya acuh tak acuh. Nak, kamu menolak, kata pria tua berambut putih dengan suara berat, senyumnya hilang, digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Yang lainnya sama, semuanya siap menyerang kapan saja, termasuk Dingyi. Aku menolak. Kalau kamu punya kekuatan, coba saja, Xiao Fan berkata dingin, dia terlalu malas untuk berbicara dengan orang-orang ini. Hehehe, kalau begitu maafkan aku. Teriak pria tua berambut putih dingin, simbol. Ilahi es di dahi berkedip-kedip. Detik berikutnya, energi atribut es yang kuat meletus, dengan paksa menekan kekuatan ruang atribut api. Semua orang tahu satu hal,
simbol ilahi Xiao Fan di dahinya adalah simbol ilahi atribut api. Menekannya dengan atribut es bisa membuat Xiao Fan kehilangan keunggulannya di alam rahasia. Nak, belum terlambat untuk menghabisi mereka sekarang. Seorang pria paruh baya meraung, simbol ilahi di dahinya berubah menjadi tombak panjang, menyerang dengan agresif ke arah Xiao Fan. Anak ini punya banyak buku kuno. Ayo kita tekan dia, lalu kita bagikan bersama. Kita tidak perlu berdebat, ayo kita bekerja sama dan serang dia. Teriak pria tua itu dengan marah. Yang lain juga bertindak saat itu. Mereka semua merasa bahwa pria tua itu benar. Menurut Ding Yi, Xiao Fan memiliki lusinan buku kuno berharga, cukup bagi mereka masing-masing untuk mendapatkan beberapa. Hehehe, kalian pikir aku terbuat dari tanah liat lembek? Xiao Fan mencibir, niat membunuh meletus di sekelilingnya, langsung melepaskan aura yang mengerikan, seperti binatang purba, memaksa mundur orang-orang yang menyerang dengan agresif. Kamu benar-benar sekuat ini. Ini aura, bagaimana ini bisa begitu kuat? Semua kultivator ranah Senjun berbicara, tercengang oleh apa yang mereka lihat. Semuanya, anak ini tidak sederhana, jangan menenahan diri. Ding Yi meraung. Mendengar kata-kata Ding Yi, kelompok kultivator ranah Senjun itu juga memahami bahwa sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk menahan diri, mereka harus mengerahkan segenap tenaga. Serang, bunuh, duar, 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 duar. Sebuah aura yang kuat meletus, menyebabkan alam rahasia bergetar hebat. Alam rahasia ini hanya mampu menahan aura puncak ranah Senjun, tetapi aura Xiao Fan sekarang jelas tidak lagi berada dalam jangkauan ranah Senjun, melainkan telah mencapai ranah Sensui. Kelompok kultivator ranah Senjun tidak pernah menyangka jika seorang anak tingkat kedua ranah Wusheng bisa memiliki kekuatan mencapai ranah Sensui. Terutama Ding Yi, saat ini, dia benar-benar terkejut. Awalnya dia mengira Xiao Fan telah mengerahkan seluruh kekuatan saat mereka bertarung sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat bahwa pihak lain bahkan tidak mengerahkan seluruh kekuatan. Tentu saja, para kultivator ranah Senjun ini juga tidak sederhana. Berbagai simbol ilahi yang berbeda melepaskan kekuatan yang kuat, menyebabkan Xiao Fan menderita kerugian berulang kali. Melihat simbol ilahi mereka, terdengar serakah muncul di mata Xiao Fan, semua orang merasakan aneh dari Xiao Fan. Mereka tidak mengerti mengapa Xiao Fan menatap mereka dengan serakah. Duar. Duar. Kekuatan atribut api Xiao Fan meletus di sekelilingnya, dan diselimuti api ungu, ia menggunakan kekuatan simbol telahi tingkat 6 untuk melelehkan es yang dipanggil oleh pria tua berambut putih, mengubah tempat ini menjadi panas menyengat apa. Simbol ilahi tingkat 6 bisa menembus simbol ilahi tingkat 5 milikku. Pria tua berambut putih itu terguncang, langsung mengeluarkan darah, dan memasang ekspresi yang mengerikan. Kekuatan atribut api yang melonjak kuat, dan api ungu yang membakar menjadi lebih ganas, berubah menjadi Dharma singa ungu yang meraung dengan ganas, lawan. Raung Xiao Fan. Merasakan kekuatan aura dari Xiao Fan, sekelompok kultivator ranah Senjun mundur satu demi satu, ekspresi Ding Yi muram, dia tidak menyangka Xiao Fan akan melakukan hal itu. Jika ia tak bisa menghabisi pihak lawan di sini, maka begitu mereka berada di luar, pihak lawan akan membalas dendamnya. Semuanya, serang bersama. Jangan beri dia kesempatan bernapas. Sekarang sudah terlanjur, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ding Yi meraung, juga berencana mengobarkan api dan membuat semua orang terus mengepung Xiao Fan, dan pada saat ini, lorong alam rahasia tiba-tiba terbuka. Sebuah retakan hitam pekat muncul di langit, memancarkan tekanan yang kuat. Melihat lorong itu muncul, semua orang melihat ke arahnya. Xiao Fan tidak ragu-ragu dan langsung menuju lorong itu. Dia telah mendapatkan banyak hal dalam alam rahasia kali ini, jadi tidak perlu membuang-buang kekuatan spiritual dengan sia-sia. Bagaimana caranya agar bisa lolos dengan aman dari tangan Tuan Kota Dewa Ungu nanti adalah hal terpenting. Melihat Xiao Fan hendak pergi, kelompok kultivator ranah Senjun terkejut. Masing-masing dari mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghentikannya. Jika tidak, begitu Xiao Fan sampai di dunia luar,
mereka tidak akan bisa merebut apapun sesuai aturan. Berhenti, nak, jangan lari, berhenti. Namun, Xiao Fan sama sekali tidak mendengarkan. Kecepatannya luar biasa, dan ia bergegas menuju retakan itu dengan teriakan aura yang ganas. Pada saat ini, Ding Yi menggertakkan giginya dengan keras, ia memilih untuk maju dan menghalangi jalan mundur Xiao Fan. Simbol ilahi Ding Yi adalah kecepatan. Kamu tidak bisa pergi, raung Ding Yi, enyahlah. Duar, Xiao Fan meraung, melayangkan pukulan yang langsung melukai Ding Yi dengan parah. Ding Yi memuntahkan seteguk darah. Enyah. Xiao Fan menyambar bagai kilat, dan sebelum beberapa kultivator lain di belakangnya dapat mengejar, dia dengan paksa menghancurkan Ding Yi menjadi kabut darah duar. Ding Yi, seorang kultivator tingkat ke-9 ranah Senjun, meledak menjadi kabut darah, membuat para kultivator ranah Senjun lainnya tercengang. Xiao Fan tidak ragu-ragu dan langsung melewati celah, menghilang dari pandangan. Baru setelah Xiao Fan pergi, semua orang bereaksi, masing-masing dari mereka menyesalinya terlambat. Dalam sekejap mata, tubuh Ding Yi terbentuk kembali, meskipun auranya jauh lebih lemah. Sial Ding Yi mendidih karena marah, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Kultivator ranah Senjun lainnya saling bersaing, masing-masing tidak berdaya. Menurut aturan, setelah mereka pergi, mereka tidak bisa menyerang Xiao Fan. Lupakan saja, ayo kita pergi juga. Kita tidak bisa tinggal lama-lama di sini. Ya, ayo pergi. Yang lain pun ikut angkat bicara, lalu satu persatu menuju celah itu. Di luar, Tuan Kota Dewa Ungu dan para kultivator ranah Sensui lainnya menatap ke arah lorong alam rahasia, mata mereka penuh dengan harapan, mengantisipasi apa yang mungkin mereka peroleh di masa depan. Demikian pula semua orang penasaran siapa yang akan muncul pertama kali. Lorong alam rahasia berkelap-kelip, dan sesaat kemudian, muncullah pemuda berjubah putih. Melihatnya, semua orang terkejut. Bagaimana anak ini bisa keluar lebih dulu? Apakah dia mendapatkan banyak keuntungan? Hehehe, dia mungkin lari lebih dulu karena takut dibunuh. Sekelompok kultivator ranah Sensui menunjukkan rasa jijik. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan apa yang bisa diperoleh seorang kultivator ranah Wusheng. Namun, Tuan Kota Dewa Ungu terkejut, karena kultivasi Xiao Fan telah meningkat. Sebelumnya, Xiao Fan berada di tingkat pertama ranah Wusheng, tetapi sekarang ia telah meningkat ke tingkat kedua ranah Wusheng. Tuan Kota Dewa Ungu menyipitkan matanya sedikit. Dia telah menyaksikan sendiri betapa kuatnya Xiao Fan. Dia baru saja menerobos di Kota Dewa Ungu belum lama ini, jadi bagaimana mungkin dia menerobos lagi dalam waktu 7 hari di alam rahasia? Kalau tidak ada alasan tersembunyi, dia tidak akan percaya. Ekspresi Xiao Fan tenang saat dia berjalan mendekati Tuan Kota Dewa Ungu. Tuan Kota Dewa Ungu berpura-pura tidak menyadari apapun dan tersenyum pada Xiao Fan. Dia bahkan tidak mengirim transmisi suara untuk bertanya Xiao Fan apakah dia mendapatkan sesuatu. Tidak lama setelah itu, kultivator ranah Senjun lainnya juga meninggalkan lorong itu satu demi satu. Begitu mereka muncul, masing-masing dari mereka menggertakkan gigi saat mereka melihat ke Xiao Fan, mata mereka dipenuhi dengan keengganan. Ekspresi Xiao Fan acuh tak acuh, berpura-pura tidak melihat apapun. Ding Yi muncul terakhir, auranya lemah dan wajahnya pucat. Tuan Kota Asura terkejut melihat ini. Di mana bawahannya? Kemana Wu Ying pergi? Tanya Tuan Kota Asura dengan suara berat. Semua kultivator ranah Senjun yang telah meninggalkan alam rahasia memandang ke arah Xiao Fan, mengikuti tatapan semua orang. Tuan Kota Asura juga melihat ke Xiao Fan. Nak, di mana Wu Ying? Aku membunuhnya, kata Xiao Fan acuh tak acuh, mendengar kata-kata Xiao Fan. Tuan Kota Asura terkejut, begitu pula dengan kultivator ranah Sensui lainnya. Kamu bagaimana kamu membunuhnya, tanya Tuan Kota Asura dengan heran. Yah, seperti itu saja, Xiao Fan terkekeh pelan. Beraninya kamu membunuh bawahanku. Siti Tuan Kota Asura meraung, energi iblis yang pekat keluar dari sekujur tubuhnya.
Melihat ini, Tuan Kota Dewa Ungu segera berdiri di depan Xiao Fan, berhadapan dengan Tuan Kota Asura. Tenanglah, jangan lupakan aturannya. Mendengar kata-kata Tuan Kota Dewa Ungu, Tuan Kota Asura menghela napas dan menjadi tenang. Aku tidak melupakan peraturan, kata Tuan Kota Asura dengan suara berat. Baguslah, Tuan Kota Dewa Ungu mengangguk. Ekspresi Xiao Fan tenang, dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap Tuan Kota Asura yang hampir menyerangnya, karena Xiao Fan tahu betul bahwa jika Tuan Kota Asura benar-benar bergerak, Tuan Kota Dewa Ungu pasti akan menyelamatkannya. Alasannya sederhana, pihak lain tidak melindunginya, tapi benda-benda yang diperolehnya dari alam rahasia. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, selamat tinggal. Tuan Kota Dewa Ungu tersenyum, menangkupkan pertemuan ke arah Tuan Kota Asura dan yang lain, lalu pergi bersama Xiao Fan. Xiao Fan adalah yang pertama muncul, dan kultivasinya telah meningkat, dan dia bahkan telah membunuh seseorang dari pihak Tuan Kota Asura. Jika Xiao Fan tidak mendapatkan sesuatu, Tuan Kota Dewa Ungu tidak akan mempercayainya. Menyaksikan Xiao Fan dan Tuan Kota Dewa Ungu pergi, para kultivator ranah sensui lainnya dengan bersemangat bertanya tentang apa yang terjadi di alam rahasia. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Fan, seorang kultivator ranah Wusheng, dapat bersaing dengan semua kultivator ranah Senjun, mereka semua tercengang. Setelah mendengar bahwa Xiao Fan telah menemukan lusinan buku kuno, mereka menggertakkan gigi dengan kebencian. Mengapa bukan orang-orang mereka yang mendapatkan buku-buku kuno itu? Sayang sekali, berdasarkan perjanjian dan sumpah semula, mereka tidak dapat bergerak atau merebut harta karun yang telah diperoleh Xiao Fan. Satu hari kemudian, Tuan Kota Dewa Ungu membawa Xiao Fan ke tempat yang aman. Mereka berdua tidak berbicara sepanjang perjalanan. Tuan Kota Dewa Ungu tidak bertanya apa-apa, dan Xiao Fan tidak menjawab apa-apa. Mereka berdua memiliki pikiran masing-masing. Xiao Fan, apa yang kamu dapatkan? Setelah mencapai tempat yang aman dan sepi, Tuan Kota Dewa Ungu menatap Xiao Fan dan berbicara perlahan, matanya menyala menatap Xiao Fan. Aku mendapatkan beberapa buku kuno. Xiao Fan mengangguk, lalu mengeluarkan lebih banyak dari buku kuno itu. Semua buku ini ditemukan di alam rahasia, dan Xiao Fan sudah memeriksanya. Meskipun buku-buku itu mungkin merupakan harta karun yang sangat berharga bagi orang lain, buku-buku itu tidak terlalu berguna bagi Xiao Fan. Lagi pula, Xiao Fan sudah hafal isinya, jadi meskipun ia memberikan semuanya kepada Tuan Kota Dewa Ungu, Xiao Fan tidak akan rugi. Setelah menerima buku-buku kuno dari Xiao Fan, Tuan Kota Dewa Ungu langsung tercengang setelah memeriksanya. Semua buku kuno ini sangat berharga, bernilai sangat mahal di dunia luar. Ia tidak menyangka Xiao Fan akan memberikannya begitu mudah. Awalnya, Tuan Kota Dewa Ungu mengira dia perlu menggunakan kekerasan, namun ternyata dia tidak perlu melakukannya. Lumayan apa kamu punya yang lainnya? Kata Tuan Kota Dewa Ungu sambil tersenyum, sambil menyimpan semua buku kuno itu. Tidak, bukankah ini sudah cukup? Kata Xiao Fan dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Tuan Kota Dewa Ungu merasa apa yang dia katakan ada benarnya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Tuan Kota Dewa Ungu perlahan. Apa rencanamu selanjutnya? Nada bicara Tuan Kota Dewa Ungu sudah tenang, tetapi Xiao Fan penuh kewaspadaan, khawatir pihak lain akan menyerang untuk membungkamnya dan melihat apakah dia menyembunyikan harta karun lainnya. Aku ingin pergi. Aku ingin cepat menjadi lebih kuat, lalu memasuki ranah berikutnya, kata Xiao Fan perlahan. Mendengar itu, Tuan Kota Dewa Ungu mengangguk. Bakatmu luar biasa, dan kamu pasti akan meraih prestasi besar di masa depan. Bekerjalah dengan keras. Terima kasih, Tuan Kota. Xiao Fan menangkupkannya, kewaspadaannya tidak berkurang sedikit pun. Baiklah, kamu boleh pergi, kata Tuan Kota Dewa Ungu perlahan. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah Xiao Fan pergi, Tuan Kota Dewa Ungu menunjukkan keraguan di matanya,
bertanya-tanya apakah akan membunuh Xiao Fan atau tidak. Akhirnya, Tuan Kota Dewa Ungu menggelengkan kepalanya, menghela napas, dan berbalik untuk pergi. Pertama, nilai alam rahasia ini telah menurun drastis. Ia telah mengunjunginya berkali-kali sebelumnya, tetapi hanya kunjungan Xiao Fan yang membuahkan hasil kali ini. Faktanya, Tuan Kota Dewa Ungu curiga bahwa Xiao Fan masih memiliki barang lain, tetapi Tuan Kota Dewa Ungu tidak sepenuhnya yakin bahwa ia dapat mempertahankan Xiao Fan. Dengan membiarkan Xiao Fan pergi, tidak ada pihak yang merasa dendam atau bermusuhan, dan malah, mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai teman. Jika dia sampai bergerak, itu akan menjadi permusuhan besar, dan begitu Xiao Fan tumbuh kuat, konsekuensinya pasti tak terbayangkan. Terlebih lagi, di mata Tuan Kota Dewa Ungu, Xiao Fan bisa mendapatkan lebih dari selusin buku kuno kali ini sudah merupakan keuntungan besar. Tuan Kota Dewa Ungu merasa bahwa perjalanan Xiao Fan tidak sia-sia, dan dia sedang dalam suasana hati yang baik, ingin segera kembali ke Kota Dewa Ungu untuk memahami buku-buku kuno. Keuntungannya kali ini cukup untuk membuat ahli ranah Sensui lainnya iri. Dia tidak mengikuti gumam Xiao Fan. Dia sudah terpisah dari Tuan Kota Dewa Ungu selama setengah hari, tapi dia masih belum merasakan auranya. Awalnya, Xiao Fan mengira Tuan Kota Dewa Ungu tidak akan membiarkan pergi, terutama karena Tuan Kota Dewa Ungu bahkan tidak mengajukan tuntutan apapun sebelum membiarkan pergi. Tetapi Tuan Kota Dewa Ungu bahkan tidak mengutarakannya, yang membuat Xiao Fan merasa terkejut dan bertanya-tanya apa yang salah. Ternyata, Tuan Kota Dewa Ungu tidak melakukan gerakan yang tidak biasa. Xiao Fan telah menuai hasil yang berlimpah dalam alam rahasia ini, yang terbesar di antaranya adalah satu mimpi Tianhai. Xiao Fan memiliki sumber daya yang cukup, dan sebelumnya di Kota Dewa Ungu, Xiao Fan telah membeli banyak barang atas nama Tuan Kota Dewa Ungu. Jadi, Xiao Fan berencana mencari kota besar untuk menjual beberapa barang ini lalu memasuki penginapan untuk menggunakan satu mimpi Tianhai. Kota yang dipilih Xiao Fan disebut Kota Luosen, salah satu kota besar paling terkenal di wilayah bawah. Bisnis, penginapan, dan fasilitas lainnya semuanya kelas 1, dan hadiah untuk misi pemusnahan binatang buas yang diberikan di sana juga berlimpah. Xiao Fan langsung meminta penginapan, bukan yang terbaik, tetapi yang terburuk. Yang terburuk penginapan abadi lebih murah, dan keamanannya sama, dilindungi oleh Kota Luosen, jadi tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apapun selama berkultivasi di dalam. Xiao Fan memasuki penginapan dan muncul Wan Xiang untuk membangun berbagai penghalang. Setelah memastikan keamanannya, Xiao Fan memanggil satu mimpi Tianhai. Aliran waktu paling lambat, kata Xiao Fan perlahan, ini baiklah, desah satu mimpi Tianhai tak berdaya. Satu mimpi Tianhai perlahan membuka gulungannya. Energi spiritual di dalamnya lebih padat daripada di luar, dan Xiao Fan segera melompat ke dalamnya. Setelah memasuki satu mimpi Tianhai, Xiao Fan menghela napas, merasakan energi spiritual yang kuat di sekelilingnya, lalu mengangguk puas, dengan aliran 10 kali lipat, satu hari di luar setara dengan 10.000 hari di dalam. Kali ini, Xiao Fan berencana untuk berkultivasi selama beberapa dekade, mencapai tingkat yang mengerikan sebelum pergi. Xiao Fan duduk bersila, mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk mendukung. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu. 10 tahun berlalu di dunia luar, tetapi bagi Xiao Fan, 100.000 tahun penuh telah berlalu. Selama 100.000 tahun ini, selain berkultivasi, Xiao Fan juga mengandalkan karakteristik satu mimpi Tianhai untuk memahami lebih banyak kekuatan hukum di dalam dirinya. Kini, kekuatan hukum yang telah dikuasai Xiao Fan telah mencapai 5.000 jenis. Selanjutnya, kultivasi Xiao Fan juga menerobos ke puncak ranah Wusheng. Bukannya Xiao Fan tidak bisa menerobos lebih jauh, melainkan karena fondasinya sendiri belum memadai. Karena kurangnya pengalaman tempur praktis, ia membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk menempa fondasinya sendiri, jadi ia tidak terburu-buru untuk menerobos. Lagi pula, satu mimpi Tianhai tidak dapat menahan akibat dari terobosan, jadi Xiao Fan tidak dapat terobosan di dalam.
Ini juga merupakan kelemahan satu mimpi Tianhai. Dapat dikatakan bahwa 10 tahun yang singkat di dunia luar telah membawa perubahan yang menggemparkan bagi Xiao Fan, dan ia juga telah mengalami 100.000 tahun kesendirian. Cukup, waktunya keluar dan melihat. Xiao Fan menghela napas. Jika dia melawan Tuan Kota Dewa Ungu saat ini, Xiao Fan sangat yakin dia bisa mengalahkannya. Keputusan Tuan Kota Dewa Ungu sebelumnya sangat bijaksana. Jika dia bertindak melawan Xiao Fan saat itu, mungkin tidak butuh ribuan tahun bagi Xiao Fan untuk membalas dendam Xiao Fan meninggalkan penginapan. Saat ini, setelah disimpan selama ratusan tahun di satu mimpi Tianhai, sumber dayanya sudah habis. Namun, energi spiritual di satu mimpi Tianhai begitu padat sehingga Xiao Fan merasa itu tidak penting, bahkan tanpa sumber daya, itu hanya akan membuang-buang waktu. Karena satu mimpi Tianhai tersedia, waktu yang terbuang tidak signifikan, sulit bagi satu mimpi Tianhai, Xiao Fan sudah menghabiskannya sekaligus. Xiao Fan telah memutuskan bahwa ia akan mengandalkan satu mimpi Tianhai untuk menguasai semua kekuatan hukum di masa depan. Ia merasa ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Semakin banyak kekuatan hukum Xiao Fan yang dikuasai, semakin kuat pula daya ledaknya. Setelah meninggalkan gua, Xiao Fan berjalan-jalan di sekitar kota Luosen dan kemudian pergi ke mansion kota Luosen untuk menerima misi. Saat ini, Xiao Fan tidak dapat lagi menghindari perburuan binatang buas. Sumber dayanya terkuras, dan ia perlu segera mengisinya kembali. Xiao Fan mendapatkan peta zona binatang buas di dekat sini dari mansion kota Luosen. Karena energi spiritual yang pekat dan aura ilahi di kota Luosen, binatang buas di sekitar sini menjadi semakin kuat. Xiao Fan tidak peduli dengan ini. Setelah menerima misi, dia langsung pergi dan menuju ke zona binatang buas terdekat. Kali ini, Xiao Fan memasuki zona binatang buas, pergi sendirian, dan mulai berburu dengan gegabah. Semua binatang buas memperlakukan Xiao Fan seolah-olah dia bukan apa-apa, tidak dapat merasakan kehadirannya. Xiao Fan dengan mudah mengambil inti monster mereka. 3 tahun berlalu dengan cepat. Xiao Fan telah menjelajahi semua zona binatang buas di lingkungannya, memperoleh banyak monster inti, dan sumber dayanya meningkat lagi. Xiao Fan juga menjadi selebriti di kota Luosen. Dia hanya di puncak ranah Wusheng, tetapi jumlah inti monster yang ia berikan setiap kali mencapai level yang mengerikan, membuat kota Luosen menaruh perhatian besar padanya. Xiao Fan juga telah mengukir namanya di kota Luosen. Sudah hampir waktunya pergi, desah Xiao Fan. Semakin terkenalnya dia, semakin berbahaya pula yang dirasakan Xiao Fan. Xiao Fan berencana mencari kesempatan untuk pergi ke wilayah menengah dan terus berkembang di sana. Sekarang setelah ia memiliki satu mimpi Tianhai, sumber daya dan pengalaman yang cukup sudah cukup. Pada hari ini, saat Xiao Fan sedang berburu binatang buas, ia tiba-tiba merasakan aura yang familiar. Merasakan aura ini, Xiao Fan menoleh dengan takjub. Pihak lain juga menatap Xiao Fan, tatapan tajam. "Nak, akhirnya aku menemukanmu." Lai Xingqiao menatap Xiao Fan dengan senyum haus darah. Lai Xingqiao berada di tingkat ketiga ranah Sensui. Kini, setelah melihat Xiao Fan, Lai Xingqiao langsung dipenuhi niat membunuh. Lai Xingqiao juga merasakan peningkatan pada Xiao Fan, tetapi dia tidak memperdulikannya. Ia yakin bahwa Xiao Fan awalnya berada di puncak ranah Wusheng dan hanya menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikannya. Lai Xingqiao meraung, mengejar Xiao Fan dengan ganas untuk menekannya. Xiao Fan mengerutkan kening, menuju ke kedalaman zona binatang buas. "Nak, jangan lari. Kamu tak bisa kabur kali ini, aku akan membunuhmu," raung Lai Xingqiao. Matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin, dan pedang panjang berdarah hitam muncul di tangannya, terus-menerus melancarkan serangan ganas ke arah Xiao Fan. Kali ini, Lai Xingqiao tidak akan ceroboh dan tidak akan memberi Xiao Fan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Lai Xingqiao keliru.
Alasan Xiao Fan bergerak menuju kedalaman zona binatang buas adalah karena ia khawatir pertarungannya dengan Lai Xingqiao akan terlihat oleh orang luar. Xiao Fan sangat berhati-hati, ia tidak lari ke bagian terdalam zona binatang buas, melainkan ke tengah. Ada banyak binatang buas di dekatnya. Mereka mengabaikan Xiao Fan, tetapi melancarkan serangan ganas ke Lai Xingqiao. Nak, jangan lari. Kematianmu sudah dekat. Lai Xingqiao sangat marah. Hehehe lari. Kamu terlalu banyak berpikir, Xiao Fan mencibir, menatap dingin ke arah Lai Xingqiao. Melihat senyum Xiao Fan, Lai Xingqiao tiba-tiba mendapat firasat buruk di hatinya. Apa yang kamu tertawakan? Lai Xingqiao berteriak dingin, sambil memukul mundur para binatang yang menyerang di sekitarnya. Hehehe, aku tertawa melihatmu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiao Fan mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Detik berikutnya, sosok Xiao Fan melesat, mencapai Lai Xingqiao dalam sekejap mata. Apa? Melihat ini, Lai Xingqiao berteriak kaget. Saat itu, kecepatan lawan tidak kalah darinya. Duar. Xiao Fan melontarkan pukulan yang menyatukan ribuan hukum. Lai Xingqiao memuntahkan darah, tubuhnya mundur. Saat itu, Lai Xingqiao menunjukkan ekspresi ngeri, ia tak menyangka kekuatan lawannya begitu kuat. Akan tetapi, sebelum Lai Xingqiao dapat berpikir lebih jauh, serangan Xiao Fan datang sekali lagi. Duar. Duar, 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 duar. Xiao Fan melancarkan serangan dahsyat ke Lai Xingqiao, menghancurkannya. Setiap gerakannya memancarkan kekuatan penghancur, dan para binatang di sekitar hancur berkeping-keping menjadi kabut berdarah. Lai Xingqiao menunjukkan ekspresi ngeri yang tak tersamar. Pada titik ini, apalagi menyerang Xiao Fan, menahan serangan Xiao Fan saja sudah sangat sulit baginya. Sialan, Lai Xingqiao tak percaya kalau semut di matanya kini mampu menindasnya sepenuhnya. Duar, duar, duar. Lai Xingqiao kembali memuntahkan seteguk darah, ia merasa sangat gelisah. Lai Xingqiao tak membuang kata lagi, ia langsung berbalik dan lari. Melihat Lai Xingqiao hendak pergi, Xiao Fan berteriak dingin, mau lari. Xiao Fan segera mengejarnya. Alasan dia membawa Lai Xingqiao ke tengah zona binatang buas justru untuk mencegah Lai Xingqiao melarikan diri. Xiao Fan bisa bergerak bebas di dalam zona binatang buas, tak satu pun binatang buas akan menyerangnya. Namun, Lai Xingqiao tidak bisa. Semua binatang buas, setelah melihat Lai Xingqiao, menjadi heboh dan menyerangnya dengan ganas. Sial, enyahlah. Lai Xingqiao terus-menerus meraung, menghantam sekumpulan binatang hingga menjadi kabut darah. Jantung Lai Xingqiao berdebar kencang. Lai Xingqiao segera mengambil langkah tegas, membakar darah esensinya dan mengorbankan umurnya untuk menggunakan teknik untuk melarikan diri. Kecepatannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Lai Xingqiao begitu cepat, ekspresi Xiao Fan menjadi serius. Ia langsung mengeluarkan 3 klon untuk mengejar, sekaligus menghalangi jalan keluar Lai Xingqiao. Nak, lepaskan aku, setelah itu, kita lupakan masalah ini. Raung Lai Xingqiao dengan marah, terhalang sepenuhnya oleh 3 klon Xiao Fan. Hehehe, bermimpilah, Lai Xingqiao, kematianmu sudah dekat, kata Xiao Fan dingin. Sialan. Lai Xingqiao geram. Saat ini, Lai Xingqiao tak lagi ingin melarikan diri, Lai ingin bertarung sekuat tenaga, tak kenal takut. Duar, 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 duar. Setelah pertempuran berdarah, Lai Xingqiao berlumuran darah, tubuhnya terus-menerus hancur. Ia sama sekali bukan tandingan Xiao Fan saat ini. Ditambah dengan serangan dari binatang yang tak terhitung jumlahnya, Lai Xingqiao akhirnya tumbang. Sekelompok binatang menunjukkan mata serakah, mata hijau mereka tertuju pada Lai Xingqiao. Melihat sekelompok binatang seperti itu, Xiao Fan terkejut. Segera setelah itu, Xiao Fan merasakan aura di tubuh Lai Xingqiao berubah. Helaian aura lahi perlahan-lahan menyebar keluar, dan kelompok binatang menjadi gila, menuju ke arah Lai Xingqiao tanpa rasa takut.
Xiao Fan langsung mengerti bahwa alasan binatang-binatang itu menyerang orang luar tetapi mengabaikannya adalah karena dia tidak memiliki aura ilahi di dalamnya. Fokus mereka adalah pada aura ilahi. Binatang buas ada karena aura ilahi. Mereka menyerang orang luar juga karena orang luar itu memiliki aura ilahi. Sialan, melihat binatang yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya, Lai Xingqiao mengutuk. Mengingat kembali kehidupannya, Lai Xingqiao tidak dapat menahan senyum pahitnya. Tepat saat Lai Xingqiao mengira ia ditakdirkan untuk mati, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, membantu serangan para binatang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat sosok itu, Lai Xingqiao tertegun, menampakkan ekspresi keheranan. Kenapa kamu menyelamatkanku? Orang yang bertindak adalah Xiao Fan. Para binatang ini tidak memiliki niat jahat terhadap Xiao Fan. Ketika Xiao Fan dengan santai bergerak, para binatang tidak bereaksi sama sekali dan tidak menghindar. Xiao Fan dengan mudah membunuh sekelompok binatang di lingkungan sekitar. Akan tetapi, binatang buas tidak ada habisnya. Selama seseorang berada di zona binatang buas, akan ada gelombang binatang buas yang terus-menerus muncul. Xiao Fan mengeluarkan teriakan dingin, dan 3 klon berjaga di 3 arah, melindungi Xiao Fan dan Lai Xingqiao di tengah. Xiao Fan menatap Lai Xingqiao dan mencibir. Aku tidak melindungimu, hanya saja kamu belum seharusnya mati. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Lai Xingqiao mula-mula terkejut, lalu dia tersenyum semakin pahit. Pihak lain yang tidak membunuh pasti punya alasan. Lai Xingqiao merasa dirinya naif. Baiklah, berhenti tertawa. Aku bertanya, kamu menjawab, mengerti. Ekspresi Xiao Fan dingin saat dia berbicara perlahan, dan dia langsung mengambil cincin penyimpanan Lai Xingqiao. Setelah memeriksa sumber daya di dalamnya, Xiao Fan langsung berseri-seri kegirangan. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator ranah Sensui. Sumber daya di dalamnya tak terbayangkan banyaknya, membuat Xiao Fan sangat gembira. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja, kata Lai Xingqiao acuh tak acuh. Hehehe, aku penasaran sekali, kenapa kamu mencariku? Apa hanya karena aku punya harta karun yang membuatku bisa terhindar dari serangan binatang buas? Xiao Fan berkata dengan enteng. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.